Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Alfonsius Sumbindi Monewila dengan NIM 2523040. Merupakan perwakilan dari kelompok 6 untuk menjelaskan hasil praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit yang telah kami lakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Sebelum itu, berikut adalah nama anggota kelompok kami. Pada praktikum ini tentu kami membutuhkan alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan praktikum. Berikut alat yang kami gunakan ada lampu LED 6 volt, kabel, 2 buah paku, batu baterai 9 volt, gelas kimia, batang pengaduk, sedangkan bahan yang digunakan seperti garam, pemutih, sabun, cimori atau yogurt, air kelapa, gula pasir. Sebelum mengetahui lebih lanjut, perlu kita mengetahui apa itu elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zat non-elektrolit dalam larutan tidak terurai menjadi ion-ion tetapi tetap berupa molekul. Pertama, kita merangkai alat yang akan digunakan untuk menguji larutan. Langkah selanjutnya, masukkan larutan yang akan diuji ke dalam gelas kimia. Kemudian masukkan kedua elektroda ke dalam larutan dan catat setiap hasil pengamatan larutan air garam. Hasil pengamatan menyala dan bergelembung. Ini menunjukkan bahwa larutan air garam tersebut adalah elektrolit kuat karena menyala terang dan terlihat banyak gelembung gas di sekitar elektroda. Larutan air garam mengandung ion-ion yang bermuatan listrik seperti Na+ dan Cl-. Ketika larutan ini diionisasi dalam air, ion-ion ini akan bergerak secara bebas dan menghasilkan gelembung gas ketika diuji dengan alat penguji elektrolit. Karena larutan air garam dapat menghasilkan ion-ion yang banyak dan mengalami ionisasi sempurna, maka larutan ini termasuk dalam kategori larutan elektrolit kuat. Larutan pemutih. Larutan pemutih menyala dan bergelembung. Larutan pemutih mengandung ion-ion yang bermuatan listrik seperti Na+, Cl-. Ketika larutan ionisasi dalam air, ion-ion akan berpindah secara bebas dan menghasilkan ion-ion yang banyak mengalami ionisasi sempurna. Maka larutan ini termasuk dalam kategori larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik dengan baik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas dan membawa muatan listrik. Berdasarkan penjelasan di atas, jika larutan pemutih NaOCl ketika diuji menyala dan bergelembung, maka dapat disimpulkan bahwa larutan tersebut merupakan larutan elektrolit. Larutan air sabun. Larutan air sabun bergelembung tapi tidak menyala. Sabun merupakan senyawa organik yang dapat terurai menjadi ion-ion dalam air seperti ion natrium Na+, dan ion sabun Cl7H35COO-. Oleh karena itu, larutan air sabun dapat dikategorikan sebagai elektrolit kuat karena dapat membentuk gelembung, tidak disertai dengan menyala api, menunjukkan larutan tersebut merupakan larutan elektrolit kuat seperti asam atau basa kuat, tetapi lebih cenderung merupakan elektrolit lemah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa larutan air sabun yang bergelembung
tapi tidak menyala saat diuji adalah elektrolit. Yang keempat, larutan cimori yogurt. Larutan cimori yogurt bergelembung tapi tidak menyala. Cimori yogurt merupakan produk susu fermentasi yang mengandung asam-asam organik seperti asam laktat. Asam-asam organik dalam larutan cimori yogurt dapat terdisosiasi menjadi ion-ion sehingga larutan tersebut bersifat elektrolit. Berdasarkan pengamatan pembentukan gelembung dan kemungkinan adanya konduktivitas listrik, meskipun larutan cimori yogurt tidak menyala, dapat disimpulkan bahwa larutan tersebut bersifat elektrolit. Hal ini disebabkan oleh adanya ion-ion yang dapat bergerak dalam larutan, meskipun tidak cukup untuk menyebabkan penyalaan pada alat rancangan elektroda. Larutan air kelapa. Larutan air kelapa bergelembung tapi tidak menyala. Larutan air kelapa adalah larutan non-elektrolit karena tidak dapat mengantarkan arus listrik karena tidak mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Meskipun terbentuk gelembung yang menunjukkan adanya reaksi kimia, namun tidak adanya kemampuan mengantarkan listrik. Tidak menyala lampu mengindikasikan bahwa larutan air kelapa tersebut tidak mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas, sehingga dapat dikategorikan sebagai larutan non-elektrolit. Yang keenam, larutan air gula. Larutan air gula menyala tapi lemah dan bergelembung. Larutan air gula merupakan elektrolit karena dapat mengantarkan arus listrik meskipun lemah. Dalam kasus larutan air gula, kemungkinan terdapat ion-ion terlarut yang memungkinkan hantaran listrik meskipun tidak sekuat larutan elektrolit kuat seperti asam atau basa. Berdasarkan pengujian gelembung dan nyala lampu, larutan air gula diklarifikasikan sebagai elektrolit lemah. Sekian video penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video kami. Terima kasih banyak.